bisa dilakukan record untuk mungkin teman-teman bagi yang tidak hadir. Harusnya ini hadir sekitar lebih dari 50 ya, karena peserta estimasinya adalah di atas hampir 60 atau 63, saya tidak tahu. Yang jelas lebih dari 50. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kepada semua teman-teman dimanapun berada, sahabat-sahabat praktisi dari Sabang sampai Merauke, saya akan sharing kembali mengenai sebuah materi yang insya Allah kemarin sempat terputus, tapi alhamdulillah kita bisa kembali online untuk bisa sharing, dan mudah-mudahan ini bisa maksimal atau diberikan tanya jawab satu atau dua orang agar materi-materi sebelumnya itu bisa lebih dipahami sama teman-teman sekalian. Oke. Kita masuk ke terapi holistik yang berkenaan dengan metodologi terapi ruqyah syar'iyah. Ini saya ulang sedikit karena kemarin kondisi suara juga tidak bagus. Alhamdulillah ini Masya Allah luar biasa. Kita sudah trial juga bersama teman-teman pengurus untuk bisa memaksimalkan daring ini. Jadi semoga teman-teman dimanapun bisa mendengar lebih jelas lagi, dan kedepannya kita akan terus memperbaiki agar setiap sesi berjalan dengan lancar. Oke, ini sebuah gambaran sederhana bahwa ternyata Bapak-Ibu sekalian, mungkin bagi teman-teman peruqyah yang lainnya sudah biasa memahami sebuah prinsip dasar bahwa yang namanya kaidah ruqyah syar'iyah tentunya adalah sesuatu tindakan atau terapi yang harus dilakukan dengan kalimat atau kalamullah atau asma wa sifatnya, dan atau doa-doa Rasulullah atau hadis Rasulullah dan sebagainya. Dan tentunya yang kedua adalah dengan konteks bahasa Arab atau bahasa lain yang sebenarnya bisa dimengerti. Karena Allah Maha mengerti bahasa kita. Allah Maha paham walaupun mungkin kita tidak bicara. Hati kita sudah Allah baca. Perasaan kita sudah Allah mengerti. Dan Allah Maha mengetahui keinginan kita yang tersirat maupun yang tersurat. Maka afdolnya memang dengan bahasa Arab ya. Kemudian yang ketiga adalah yang paling penting dalam sebuah kaidah ruqyah adalah meyakini bahwa yang memberikan penyembuhan dan katakanlah pengampunan serta diterimanya doa ya hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan peruqyah sendiri. Peruqyah hanya media. Dan ternyata dalam sebuah kaidah ruqyah sendiri, jika peruqyah dan juga yang diruqyah tidak maksimal, maka bisa jadi malah tidak berhasil. Sekali lagi ya, tidak berhasil. Ya alhamdulillah sekali lagi kemarin saya sedikit ini bukan berarti saya memunculkan ujub dan sebagainya. Kemarin saya alhamdulillah saya dapat bingkisan akikoh itu adalah sebuah gambaran. Ternyata beberapa kawan-kawan saya di PT tertentu di sini di Cikarang yang saya mengisi kajiannya itu banyak terapi ruqyah syar'iyah berkaitan dengan masalah kesuburan. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah berikan istilahnya ijabah. Allah ijabah doa-doa kita semuanya, doa kesungguhan kita untuk bisa melakukan sebuah kaidah terapi ruqyah syar'iyah yang sebenarnya kaidah terapi ini belum ada disebutkan dalam konteks definitif dari WHO ataupun dari skala internasional atau konvensional. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sedikit mengulas atau memberikan informasi bahwa ketika saya praktek di Rumah Sakit Islam Jiwa berkenaan dengan masalah kejiwaan dan berbagai intervensi yang lainnya, ternyata di sana tidak jalan ruqyah syar'iyahnya. Tetapi ada tetapinya. Di sana ada ada tindakan yang harus diruqyah, tetapi peruqyahnya kurang. Peruqyahnya nggak ada, atau mungkin harus ada kerjasama antara peruqyah dengan rumah sakit Islam yang di situ sudah ada intervensinya dalam ruqyah, tapi tidak dilakukan. Alhamdulillah ketika saya praktek, saya lakukan ruqyah syar'iyah dan KTI, karya tulis ilmiah saya pun berhubungan dengan masalah ruqyah syar'iyah. Jadi ini gambaran bahwa ternyata sangat dibutuhkan
dalam hal yang berhubungan dengan masalah kejiwaan, Bapak Ibu sekalian. Saya penekanannya pada hal ini sebenarnya. Kenapa? Karena ternyata dalam konteks kejiwaan, ketika saya analisis sendiri di sana, pasien itu bolak-balik hampir lebih daripada 20-30 kali. Yang mereka hanya diberikan obat-obatan yang tentunya obat-obatan itu hanya sebatas untuk penenang saja. Ataupun mungkin tindakan-tindakan lainnya yang tentunya tidak esensi pada sebuah apakah itu berhubungan dengan gangguan ataupun saraf dan sebagainya. Kalau kuliah alhamdulillah, sekali lagi ini mudah-mudahan menjadi sebuah peluang besar buat teman-teman peruqyah supaya bisa menjadi solusi buat saudara-saudara kita yang sudah bolak-balik ke rumah sakit Islam atau rumah sakit jiwa. Dan saya sedikit lagi sharing kembali ke teman-teman bahwa ada di di Lido sana, ya istilahnya di pusat terbesar daripada tempat karantina gangguan jiwa pun, psikolog 20 tahun pun di sana, pernah sharing saya ketemu beliau di sana, dan ternyata faktor psikologis ini, faktor kejiwaan ini sebuah rahasia yang belum bisa diungkap secara maksimal, yang konotasinya atau mungkin kalau kita sebut hal-hal yang sifatnya ke arah kehampaan dirinya ataupun konflik-konflik yang lainnya, ternyata kalau misalnya saya pernah sharing sampaikan bahwa bagaimana menjadikan sebuah kaidah tibun nabawi, sebuah ruqyah syar'iyah, kemudian bekam, kemudian terapi komplementer lainnya dipadukan, mungkin ini menjadi sebuah kolaboratif yang luar biasa menurut saya. Ya, tetapi itu ternyata belum dilakukan. Maka saya berharap ke depan dengan ada tantangan regulasi dan sebagainya, teman-teman di komplementer, di penyihat tradisional pun ikut gabung dalam sebuah tim untuk pengobatan apapun, ya saya katakan apapun. Ternyata pun yang di puskesmas pun walaupun ada yang kestratnya itu hanya herbal simplicia saja, tidak ada terapi tindakan yang lain pun. Masat pun tidak ada, apalagi bekam dan yang lainnya. Maka ini sebuah peluang teman-teman sekalian. Kenapa saya munculkan ini supaya teman-teman sekalian nanti bisa menguasai teknik-teknik holistik totalitas yang memang tidak hanya urusan bekam, ruqyah, tetapi masatnya, akupunkturnya, herbalnya terutamanya. Dan saat ini yang paling diterima tentunya saat ini mohon maaf adalah herbal dan massage gitu ya. Yang lainnya bisa dikembangkan sebenarnya karena mereka pun sebenarnya welcome terhadap kita. Sekali lagi mereka sangat welcome karena kapasitas itu ada pada praktisi, bukan pada mereka. Ya, ini sebuah gambaran kepada teman-teman, nanti sharing saja bahwa suatu saat teman-teman nanti harus bisa berkolaborasi dengan sebuah lembaga yang resmi. Oke, ini kemudian kembali kepada konsep holistik ruqyah bahwa Al-Quran adalah sebuah obat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran apa-apa yang menjadi obat, penawar, dan rahmat. Maksudnya adalah bahwa ternyata Al-Quran ini kandungan semuanya. Menurut para ulama sebenarnya as-syifa. Menurut ini adalah obat. Tetapi kemudian boleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan kaidah-kaidah yang syar'i tentunya. Yang hitungannya pun harus ada dalilnya misalnya. Seperti itu. Jadi silakan lakukan terapi kesuburan, terapi disfungsi seksual pun ternyata bisa diterapi dengan cara ruqyah syar'iyah atau kalau bahasa lebih kerennya adalah psikospiritual atau mungkin bisa dikatakan ruqyahnya seperti itu ya. Jadi ternyata ini gambaran di mana kaidah ruqyah ini penting sekali untuk terapi kesuburan dan disfungsi seksual. Kemudian ini juga ada gambaran bahwa di majalah Goib ini sudah lama edisinya ya, sudah katakanlah ini sudah tahun sekitar 2010 dan sebagainya, ini lama sekali ya. Jadi ini pun dibahas mengenai bermacam sihir dan kemandulan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku yang lainnya, kami berharap bahwa ini menjadi sebuah tema menarik buat teman-teman bahwa tidak ada sebuah kaidah pengobatan itu mentok. Ini dalam kaidah Tibun Nabawi. Tidak ada. Sekali lagi, saya meyakini hal itu.
Sampai detik ini saya meyakini hal itu. Pasti ada, cuman permasalahannya kita belum tahu. Kenapa? Kita harus tahu bahwa sebuah kaidah umum, ma'angzalallahu da'an ila anzalallahu sifat. Allah menurunkan penyakit pasti ada obatnya. Dan kemudian dalam riwayat lain, likuli da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Jadi intinya pasti, cuman permasalahannya kita harus sering mengupgrade, sering mencari tahu, sering kuatkan diagnosa, kuatkan lagi upgrading kita untuk lebih ke arah holistik. Jangan hanya mengandalkan 1-2 terapi saja. Jangan hanya kemudian taklid atau kemudian cukupkan dengan 1 terapi saja. Tidak bisa, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi di dalam ruqyah syariah pun ternyata yang sifatnya impotensi pun terjadi. Ya, di sini ada impotensi. Kemudian mandul pun ada. Ini berhubungan dengan jin bersarang di rahim dan menghalangi sel telur yang masuk ke rahim atau bahkan sampai memakan setiap janin yang sudah jadi. Ini ada pengalaman guru kami, itu ternyata pernah terjadi ketika dicek USG itu ada, tapi kemudian tiba-tiba menghilang. Ada juga yang kemudian berbentuknya buih seperti busa. Setelah itu hilang kembali. Nah, ini juga menjadi sebuah catatan khusus bahwa ternyata mereka betul-betul mengganggu manusia dari berbagai sisi, dari berbagai aspek. Bahkan yang paling sebenarnya mudah adalah aspek dari psikologis dan ruhiyahnya, bukan fisiknya. Fisik gampang sekali, ya. Saya katakan bahwa, mohon maaf, ini pengalaman saya bahwa saya pun 2 tahun kosong, ya. 2 tahun saya pun kosong, dan ternyata kata dokter, saya sudah ke rumah sakit internasional pun mengatakan bahwa 65% sampai 75% ke atas itu karena takdir atau karena yang di atas, katanya begitu, ya. Artinya inilah yang kemudian menjadi sebuah pembelajaran buat kita. Alhamdulillah saya rekam dan herbal, biarlah 1,5 bulan kemudian hamil, dan alhamdulillah merembet ke 2 dalam jangka waktu yang cepat, ya, 3 sampai hari ini, alhamdulillah. Jadi kemudian juga ada berkaitan dengan masalah jomblo menahun pun ternyata sulit menikah, hati-hati. Sulit dapat jodoh juga. Kemudian ini juga ada, biasanya ada jin yang nempel yang kemudian menyukai dirinya, ataupun dia ketika ada di dalamnya dia tidak menyukai ada orang yang mau masuk ke dalam dirinya, gitu ya. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin bagi teman-teman yang lain yang non-Islam, ini sekali lagi adalah sebuah metode Islam, jadi hanya khusus untuk Islam. Tapi kalau yang lain, ya tinggal keyakinannya saja dikuatkan. Intinya adalah bahwa ada sebuah hal yang menurut saya ini penting dilakukan adalah bagi seorang perempuan, atau jika haidnya sakit, atau dia nyeri, atau mungkin pendarahan, atau bisa jadi ada benjolan, atau ada odem, pembengkakan dan sebagainya, maka saya menyarankan dalam sebuah kaidah ruqyah mandiri ini adalah letakkan tangan di bagian yang tadi yang dirasakan, yang sakit, yang nyeri, yang ada odem, yang ada kemudian dia pendarahan, kemudian baca bismillah, 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 kemudian a'udzu billahi atau a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir sebanyak 7 kali. Maka dengan izin Allah, jika yakin dan terus dilakukan secara kontinu, terus menerus, istiqomah, saya yakin pasti Allah akan dijabah. Cuman permasalahannya adalah bagaimana cara kita memanage keyakinan itu sendiri. Jadi itu suatu gambaran yang sangat penting agar kita meyakini pasti Allah ijabah, ya. Kemudian ini juga bagaimana kita mengelak sihir atau kita terhindar dari sihir adalah dengan membaca Allahumma rabban nasi adzibil ba'si washfi anta syafi la syifan illa syifauka syifan la yaghdir. Silakan dibaca diulang-ulang, atau ba'da salat silakan. Ketika dalam kondisi tenang pun silakan. Jadi ini bisa dilakukan untuk menangkal sihir ataupun penjagaan, ya. Oke. Bapak Ibu, ini sedikit saya mengulas, ada sebuah makalah yang luar biasa dari Syekh Ibnu Al-Utsaimin pernah ditanya tertentu yang biasanya untuk menggunakan wanita jika sedang melahirkan. Maka ketika kontraksi maka bacakanlah yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Maka terus diulang dipegang pada perutnya pada saat kontraksinya, maka dengan izin Allah dia akan tenang. Sekali lagi, penuh keyakinan, kemudian minumkan zam-zam, kemudian kasih kurma dan sebagainya. Kenapa? Ini saya lakukan pribadi. Lakukan ini, kasih zam-zam, dipegang, kemudian istri kita atau mungkin kalau bukan
kalau kita berukiah maka suaminya disuruh megang, istrinya kita cukup megang suaminya untuk membacakan, untuk mentransfer bacaan tersebut, tapi dengan cara lewat suaminya, ya. Atau ketika tidak ada suaminya, maka ada mahram yang lainnya, istrinya suruh megang tangannya, dan kita cukup membacakan dari jarak yang tidak terlalu jauh, ya. Kemudian ini juga ada fatwa bahwa contoh zikir-zikir yang kadang-kadang kita ketahui bersama muncul, biasanya katakanlah kita ada hal-hal yang disuruh baca sekian kali, baca ayat kursi atau apa, ayat kesekian dan sebagainya, yang saya sampaikan di sini garis bawahi, ada berkenaan dengan suruh baca ayat kursi, ayat ke-54, kemudian baca Yunus, Al-Mu'tad, jika dikhususkan, sekali lagi, ini jika dikhususkan, ini tidak sebenarnya tidak ada riwayatnya. Tetapi sekali lagi, jika ini dibacakan hanya sesekali, kemudian tidak ada harus pengkhususan urutan-urutannya seperti ini, maka menurut fatwa Syekh Shalih bin Al-Munajjid itu tidak ada riwayatnya. Ya. Oke, ini terapi holistik berkenaan dengan program kehamilan. Ini yang penting. Ini saya sebenarnya kemarin itu ingin membahas ini Bapak Ibu sekalian, karena saya lebih suka membahas sebuah hal yang sebenarnya adalah gambaran di mana aktual seorang istri itu merasakan bahwa dia itu kondisinya subur apa tidak, ya. Sekali lagi seperti slide sebelumnya, yang harus diperbaiki adalah tentunya laki-laki untuk fungsi ginjalnya, perempuan yang sifatnya untuk bladdernya, artinya rahim dan sebagainya. Dan itu pun korelasinya adalah dengan kondisi di mana perempuan harus mempunyai sifat hangat dan lembab, sementara laki-laki harus mempunyai lebih dominan, hangatnya lebih tinggi dibandingkan perempuan. Walaupun tidak ekses, ya, tidak berlebih. Jadi intinya adalah kembali bahwa ternyata wanita di sini juga keluar mani sebagaimana halnya laki-laki keluar mani. Muncul sifat identik sang anak, apakah memiliki kemiripan dengan ayah atau ibunya? Ketika ditanyakan hal ini kepada Rasulullah SAW berkata, "Na'am, famin aina yakunu syabha." Ya, dari mana adanya persamaan anak dan persamaan anak dengan ayah dan ibunya atau ibunya, kalaupun bukan karena mani tersebut. Artinya terjadi suatu pencampuran ketika jima atau hubungan badan. Bapak Ibu, ini mengulas banyak hal yang saya ulas di sini sebenarnya adalah sebuah kaidah yang tidak ditemukan di mohon maaf di kategori konvensional ataupun WHO, maka saya sampaikan saja tambahan di sini adalah bagaimana caranya bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala yang membuat segala sesuatu yang diciptakan dengan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah kemudian menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina atau mani. Maka ini adalah munculnya air mani karena adalah bentuk daripada penciptaan Allah dan Allah Maha menciptakan makhluk sebaik-baiknya. Kemudian ini gambaran lagi bahwa ternyata tulang sulbi dan dada itu mempunyai peranan yang penting sekali dalam sebuah konsep kesuburan dan disfungsi seksual. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa ia diciptakan. Ia diciptakan dari air yang terpanjang yang keluar dari antara sulbi, tulang sulbi dan dada. Ya, At-Thariq 5-7. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, firman Allah Subhanahu wa taala, ia diciptakan dari air mani yang terpancar, yakni air yang keluar dengan terpancar dari laki-laki dan wanita, maka akan lahirlah anak dari keduanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang keluar di antara tulang sulbi dan dada, yakni tulang sulbi laki-laki dan dada wanita. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata ada sebuah nanti mungkin penelitian berkaitan dengan tulang sulbi, bahwa tulang sulbi ini kita biasa sebut adalah tulang ekor, ya. Tulang ekor pun korelasinya ada linearnya atau fisiologisnya itu dengan yang paling dekat adalah dengan tulang belakang, ya. Ini gambaran sederhana bahwa ternyata luar biasa. Dan di dada manusia, dada wanita ini juga ada sebuah hormon yang nanti dibahas mengenai kaidah-kaidah yang ada di organ wanita tersebut yang korelasinya tentunya dengan rahim. Ini penting. Ini sering saya sampaikan kepada klien saya.
saya sampaikan sering kepada klien saya, mohon maaf. Jadi Bapak-Bapak nanti bisa mendiagnosa, ini mendiagnosa. Jika kemudian anak-anak kita yang ternyata kebanyakan itu perempuan, maka saya sampaikan, mohon maaf, laki-laki berarti kalah. Ini mohon maaf, ini saya bukan mengetahui, mohon maaf. Ini gambaran bahwa kalau ternyata semua anak-anak kita perempuan, berarti kesimpulan secara umumnya kalah. Walaupun kalah di sini bukan berarti kalah menang sebuah peperangan, ya. Tetapi kalau ternyata anak itu laki-laki semua, berarti kita menang, gitu ya. Kenapa? Nah ini jawabannya. Mani laki-laki itu kental dan berwarna putih, sedangkan mani wanita encer dan berwarna kuning. Ya, tolong pahami, laki-laki berwarna kental, wanita berwarna dan encer kuning. Imam Nawawi rahimahullah berkata, mani wanita berwarna kuning dan encer, namun error tuh baik. Oh, error. Halo. Mani wanita berwarna kuning dan encer, namun terkadang warnanya bisa memutih karena kelebihan kekuatannya. Nih rumus lagi bahwa ternyata jika wanita itu bisa mendominasi dalam hal quantity ataupun kualitas daripada maninya, maka bisa jadi dia akan mempunyai sebuah kekuatan yang berlebih. Maka wanita ini bisa ditandai dengan dua hal. Pertama, aromanya seperti aroma mani laki-laki, jika sekali lagi mendominasi. Kedua, terasa nikmat ketika keluarnya dan setelah keluarnya, syahwat pun akan mereda. Jadi maksudnya adalah jika ini mendominasi laki-laki, ya, sekali lagi. Tapi kalau dia kurang, maka bisa jadi yang muncul adalah perempuan, kehamilannya, maksudnya buah hatinya. Tetapi kalau terkadang wanita bisa memutih karena kelebihan, maka bisa jadi yang menjadi lahir anaknya adalah perempuan. Tadi kalau ternyata laki-laki dominan, maka laki-laki akan dominan. Ciri-cirinya adalah sebenarnya di atas silakan, melemahnya badan, aroma seperti aroma mayang, pohon kurma, dan bau adonan keluarnya dengan memancar. Ini laki-laki. Ketahuilah, sifat mani laki-laki berbeda dengan mani wanita. Mani laki-laki berwarna putih, kental. Bau aromanya seperti bau mayang pohon kurma. Ya. Sifat ini ada bila keadaan si laki-laki. Nah, ini poin penting Bapak Ibu sekalian, bahwa inilah diagnosa maksud saya. Ini salah satu diagnosa bahwa jika laki-laki kondisinya tidak sakit yang kemudian faktor makanannya baik, kemudian jimanya pun sesuai dengan slide sebelumnya adalah frekuensinya juga pas, maka bisa jadi dia akan menjadi sebuah gambaran bahwa maninya itu seperti bau mayang pohon kurma. Makanya ada sebuah kata-kata umum bahwa ketika laki-laki selesai jima, maka biasanya dia akan kelelahan, ya, akan kelelahan. Itu menandakan bagian daripada konsentrasi pengeluarannya cukup besar, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini silakan nanti dibaca bahwa ini pun bisa kemudian jika Bapak Ibu sekalian ingin memprogram ceritanya, ingin memprogram mau laki-laki atau perempuan, maka silakan dibaca sesuai dengan keinginannya. Ini adalah sistem diet istri yang menginginkan anak perempuan. Apa anjurannya, apa yang tidak dianjurkan. Maka ini silakan dibaca sekali lagi. Karena ini perlu penjelasan lebih detail, tetapi cukup dibaca pun insya Allah sudah paham, ya. Sekali lagi silakan dibaca. Oke. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa adapun mani wanita terkadang memutih karena kuatnya, dalam hal ini terdapat kekhususan, yaitu saat keluarnya terasa nikmat dan diikuti dengan melemahnya syahwat. Artinya apa? Bahwa jika dia dominan dalam sebuah jima, maka yang lemes atau yang lelah maka bisa jadi perempuan, ya. Artinya lelah di sini adalah semua terkuras dan dia mendominasi daripada mani laki-laki, ya. Ar-Rawayani berkata aromanya seperti aroma laki-laki, padahal dia sebenarnya tidak beraroma laki-laki, sekali lagi karena ada sebuah tambahan kekuatan atau power, ya. Berdasarkan hal ini berarti mani wanita memiliki dua kekhususan yang bisa dikenali dengan keberadaan salah satunya. Jadi bisa dikendalikan, ya.
Bagaimana dengan apa tadi orang tuanya? Dan penetapannya adalah bahwa anak terkadang mirip dengan ayahnya dan terkadang ada yang mirip dengan ibu dan keluarga ibunya. Mana di antara dua mani itu, mani ayah atau ibu, yang dominan? Maka kemiripan anak kepada yang lebih dominan dalam kitab Subulus Salam ya. Ini menjadikan sebuah prinsip bahwa ternyata siapapun Bapak Ibu sekalian yang ketika berhubungan badan, maka mungkin nutrisinya lebih baik, katakanlah kesehatannya lebih bagus, katakanlah tingkat kesuburan juga, itu juga lebih kuat, maka bisa jadi dia akan menjadi dominan. Maka perbaikilah pola makannya, perbaikilah frekuensi jimatnya, dan juga jangan sampai kemudian kita diberikan apa kondisi jima pada saat jima itu diberikan sakit. Gitu. Dikuatkan lagi adalah penentuan bayi laki-laki atau perempuan. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha di atas kita ketahui bahwa dari Allah dominasi terhadap syabab penyerupaan dengan radhiyallahu anhu Allah Subhanahu wa taala sedang, dan dalam hadis ini dikatakan bahwa bila dua hadis ini digabungkan kita dapat mengambil pemahaman bahwa dari al-hulu terjadi syabah atau dzukur dan unusah. Makanya bila mani laki-laki lebih dominan dari mani wanita, maka anak lahir laki-laki dan serupa dengan keluarga ayahnya. Sebaliknya bila mani wanita yang dominan, anak yang lahir perempuan dan serupa dengan keluarga ibunya. Ini ya gambaran. Sedikit saya sampaikan bahwa ternyata ini saya belum sampaikan sedikit bahwa jika Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, terutama istri ya, ada sebuah katakanlah rumus ya, rumus bagaimana kemudian bagaimana kita mempersiapkan diri agar kita akan maksimal dalam jima. Satu hal, dalam rumus medis yang saya ketahui bahwa beberapa rumus medis untuk kesuburan adalah biasanya katakanlah kondisinya kita bisa dikatakan hari ke-14 setelah haid pertama. Hari ke-14 setelah haid pertama. Jadi dihitung haid pertama sampai ke-14, 13, 14 itu masa okupasi atau masa kesuburan yang tentunya ini adalah rumus ya, sekali lagi. Ada yang mengatakan 10 hari, ada yang mengatakan 13 hari, ada 14 hari, itu silakan. Tapi saya sedikit sharing lagi. Ternyata Allah memberikan sebuah ciri. Allah memberikan sebuah tanda bahwa ternyata tanda pun ini bisa secara ilmiah bisa dibuktikan, ternyata luar biasa. Ternyata tandanya adalah jika pada saat mau ke-13, mau ke-14, mau ke-15 apapun, tetapi secara rumus itu 13-14 itu setelah haid pertama itu dihitung, maka itu menunjukkan kualitas ataupun peningkatan pembuahan atau mungkin kita pada saat jima itu harus betul-betul dipersiapkan pada tanggal-tanggal tersebut, pada saat-saat waktu tersebut. Dan ciri-ciri wanita yang Allah tadi munculkan adalah biasanya akan terdapat seperti cairan kental tapi bukan keputihan. Maka hari keberapapun itu adalah gambaran di mana sedang terjadi kesuburan yang meningkat. Maka berilah kode ya, gimana ya? Artinya kasihlah kode kepada suaminya bahwa jadi kalau sudah nikah yang sudah lama belum punya momongan, saya berharap ada semacam apa ya, ada semacam transparansi di antara keduanya agar kemudian dia bisa melakukan sebuah kegiatan jima yang sehat, yang tidak perlu diprogram tapi yang teratur, frekuensinya bagus, dan yang terpenting lagi jauhi tingkat stres, minta kepada Allahnya lebih dekat, sujudnya kepada Allah lebih dekat, qiyamulailnya lebih dekat, seperti itu. Jadi intinya gambaran-gambaran seperti itu harus lebih maksimal di situ. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa ternyata kategori-kategori perempuan-perempuan yang mungkin sudah menjalani beberapa program termasuk ke dokter, ke rumah sakit, kemanapun, maka saya sarankan lakukan terapi psikologi atau kejiwaan dan maksimalkan di ruqyah mandiri, dan boleh minta untuk kemudian jika ada suatu hal yang terlalu ekstrim maka
bisa datang ke perukia untuk konsultasi dan deteksi terkait dengan penyakitnya. Itu hal yang kemudian harus dilakukan. Dan yang terpenting lagi adalah sebuah gambaran bahwa kebiasaan kita itu jimatnya mungkin malam. Kenapa? Ya karena memang waktunya bisa dikatakan dominannya malam kebanyakan ya. Tetapi satu hal ternyata dalam riwayat, eh, kalau kita lihat contoh-contoh para sahabat tabi'in, ternyata contohnya itu tidak malam, malah ketika subuh atau mungkin ketika setelah sholat malam atau sholat tahajud, maka silakan lakukan. Makanya kenapa ini pun menjadi sebuah hujah dalil bahwa ada istilah kalau kemudian mandi malam itu bikin meriang atau mungkin masuk angin atau rematik atau apa dan sebagainya. Ini tidak. Kenapa? Karena salah satu syarat untuk mengulang jima itu harus mandi atau wudhu, kan gitu. Ini gambarannya ya. Jadi ini saya melebar supaya teman-teman sekalian tahu bahwa idealnya melakukan sebuah jima adalah di waktu subuh atau ketika fresh, ketika sudah mandi atau kondisinya memang sudah fit ya. Tentunya dibarengi dengan konsumsi herbal atau minimal madu dan yang lainnya. Oke, tadi sedikit bahas, saya belum membahas mengenai ini. Adapun awal tanda dari hari kiamat adalah munculnya api yang mengumpulkan manusia dari timur ke barat, sedang makanan pertama yang disantap penduduk surga adalah ujung atau tepi hati ikan. Adapun sabah atau penyerupan anak pada anak, bila seorang laki-laki menggauli seorang wanita, lalu air mani si lelaki mendahului, nah ini, mendahului keluarnya mani itu, maka si wanita dari wanita, maka anak yang akan lahir serupa terjadi sabah atau dengan ayahnya. Tapi jika mani wanita yang mendahului, nah ini, ya, jadi warna air kemudian sifat yang mendahulunya mana. Nah itu, inilah gambaran di mana perlunya sebuah rangsangan, perlunya ada sebuah, jangan langsung eksekusi, tetapi harus ada romantisme ataupun hal-hal yang lainnya yang bisa dilakukan. Dan saya boleh menyarankan baca buku Sutra Umum karangan Abu Umar Abdillah. Ya silakan. Itu dalilnya sahih, jelas, dan bahkan luar biasa, bisa dipraktekkan dan tanpa harus malu karena di situ kita berlandaskan dalil. Ya. Oke, ini untuk terapi kehamilan, menyusui, kemudian bagaimana mengatasi selama kehamilan. Kehamilan bukan hal yang asing bagi wanita. Banyak perkara yang harus diperhatikan seorang ibu saat sedang hamil. Karena ini masa kehamilan merupakan kondisi yang kompleks yang berbeda dari keadaan biasanya. Wanita hamil umumnya akan mengalami perubahan-perubahan secara anatomi, fisik, maupun fisiologi terkait dengan hormonal. Dampak dari hal ini sering dirasakan sebagai gangguan bagi ibu hamil. Ini yang muntah dan mual itu biasa. Saya menyarankan bahwa ketika dia muntah itu wajar ya. Biasanya triwulan pertama itu menurutnya seperti itu. Konsumsinya apa? Saya menyarankan ketika mual muntah, herbal yang paling bagus dan efektif serta pas untuk mual muntah adalah dengan mengkonsumsi rimpang jahe atau jahe, kalau ada saset, setengah saset, dia dicampur dengan madu, minum dalam kondisi hangat. Maka insya Allah secara empiris, secara penelitian, bahkan secara zat farmakologi, maka sifat daripada jahe, sifat zat aktif yang ada di jahe bisa menghilangkan mual dan muntah. Kemudian rasa terbakar sakit pada luar hati atau dada, hal ini sebabkan produksi asam yang berlebih. Jika terjadi, makanlah teratur dengan porsi sedikit, tapi sering banyak minum, serta menghindari minum kopi, makan berlemak dan pedas, hindari makan berlemak dan pedas, usahakan tidur dengan kepala yang dada ditinggikan dengan bantal dan tumpukan selimut. Dan herbalnya pun ini sebenarnya sederhana. Kasih konsumsi yang sifatnya ada berhubungan dengan, katakanlah, yang tonikum. Apa itu tonikum? Tadi jahe, kemudian kasih pegagan, dan kemudian dicampur dengan madu. Ini sudah cukup untuk bisa memberikan solusi bagi ulu hati atau nyesek. Atau boleh ditambah dengan ketika kondisi asam yang berlebih, boleh juga ditambah dengan zaitun dan cukup zaitun. Insya Allah sudah bagus ya. Tolong jangan penggunaan sementara kurma. Kenapa? Karena kondisi kurma itu sifatnya panas dan dia akan menimbulkan kontraksi pada kehamilan awal ya. Kemudian kaki bengkak. Seringlah beristirahat pada siang hari dengan mengangkat keduanya, hindari makanan yang asin dan biasa juga dengan minuman seduhan rambut jambu. Ini rambut jagung diseduh ya, ada
jagung, kemudian ambil rambutnya, dijemur, kemudian diseduh. Ini buat kaki bengkak. Tetapi secara umum boleh diolesi dengan minyak yang hangat. Saya tidak merekomendasi atau saya lebih suka mereferensikan ke teman-teman sesuatu yang sifatnya hangat, gandapura, GPU, SBO misalnya, ataupun minyak. Yang lainnya saya biasa menggunakan yang sifatnya hangat. Ya silakan gunakan minyak-minyak bagian luar yang sifatnya hangat, bukan balsam, bukan krim. Karena sifat krim dan balsam itu panas di luar, dingin di dalam. Kemudian sakit pada punggung bagian bawah. Lakukan gerak badan, berdiri dan duduk dengan punggung lurus dan tegak, dan tidur pada permukaan yang rata dan keras. Ini juga bisa sambil digerak-gerakan dengan senam-senam batak yang sederhana atau senam-senam hamil yang biasa dilakukan. Kurang darah dan kurang gizi. Makan makanan yang kaya akan protein dan zat besi. Buncis, kacang tanah, daging ayam, susu, telur, dan sebagainya, ini silakan dikonsumsi. Tetapi yang paling bagus untuk protein dan zat besi adalah sebenarnya kurma. Tetapi tidak boleh kemudian dikonsumsi secara tunggal. Mohon maaf sekali lagi, saya sedikit sharing kembali ke teman-teman. Sifat kurma yang tunggal itu sebenarnya sifatnya hangat, panas, dan menimbulkan kontraksi pada kehamilan. Maka saran saya adalah jus melon atau timun atau semangka campurkan dengan kurma yang tidak harus banyak. Contoh misalnya katakanlah melon atau semangka itu dua potong, kurmanya cukup 3 misalnya. Itu sudah cukup insya Allah menjadikan dia kaya akan protein dan zat besi. Tidak perlu pakai yang lainnya menurut saya. Kalau ingin tambahan maka berikan herbal spirulina, zaitun, dan pegagan. Itu saja, atau omega, silakan. Itu herbal-herbal yang sangat aman ya. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan di atas, yang paling aman herbalnya adalah zaitun, spirulina, pegagan, omega squalene ya. Itu paling bagus. Kemudian pembuluh darah vena mengandung menggembung atau varises. Maka ini juga silakan dilakukan, jangan terlalu lama, kemudian sering dibalutkan hal-hal yang mungkin kakinya pegel atau dilenturkan. Kemudian wasir. Ternyata wasir ambeien, hemoroid, itu juga bisa menjadikan seorang wanita hamil akan dilakukan operasi sesar. Nah ini. Jadi sebenarnya saya sedikit sharing juga ketika saya dapat jatah praktik di ruang PK, itu ternyata di rumah sakit itu ternyata satu pun saya belum temui yang normal. Maksudnya apa? Kenapa? Karena banyak riwayat. Ada yang wasir, ada yang darah tinggi, ada yang HB-nya rendah dan sebagainya. Maka ini sebenarnya bisa diantisipasi dengan herbal-herbal yang saya sebutkan tadi. Herbal host, ya. Mana teman-teman panitia? Ya. Oke, kemudian sembelit. Ini juga termasuk bagian daripada yang harus diantisipasi ketika memang ibunya sudah hamil, ya. Sembelit konstipasi ini banyak minum air, makan buah-buahan yang berserat seperti singkong dan jagung, serta banyak bergerak. Jadi ini pun menjadi bagian dari yang membahayakan, bahkan bisa jadi faktor juga dilakukan operasi. Maka saran saya untuk herbalnya adalah gampang. Konsumsi zaitun dengan dosis yang agak tinggi, misalnya 5 kapsul atau 7 kapsul. Atau bisa juga makan pepaya dan sebagainya. Ini juga bisa bagus. Atau bisa jadi kalau memang qadarullahnya ternyata itu sudah kehamilan di atas 6 bulan, bisa mengkonsumsi madu plus daun ungu, ya, daun ungu handelem namanya ya, untuk menghindari daripada sembelit dan mengamankan supaya tidak terjadi sesar. Nah ini, ini sudah saya sampaikan di awal bahwa ternyata herbal aman yang menurut saya, kenapa zaitun? Karena zaitun itu sangat aman, bahkan untuk kulit sangat bagus, untuk melahirkan anak juga luar biasa halus kulitnya, bahkan tidak perlu kemudian dia harus ngeden terlalu lama. Ya, ini sudah sekali lagi saya praktekkan sama istri saya dan juga sama klien-klien saya. Kemudian pegagan itu herbal yang paling aman karena sifatnya diuretik dan dia tingkat dinginnya juga tidak terlalu tinggi, maka sangat bagus untuk sirkulasi darah, kemudian otak, nutrisi otak,
dan juga untuk yang sifatnya pernapasan. Bagus ya, di luar daripada daun dewa dan yang lainnya. Kemudian omega squalene ini juga bagus, mengandung DHA-nya tinggi, bagus untuk otak, kecerdasan dan sebagainya. Spirulina ini doping, ya doping alami yang luar biasa. Jika kemudian dia lemes, kemudian dia tidak berdaya, kemudian dia sering ngedrop, maka minumlah spirulina. Bagusnya adalah dicampur dengan madu, ya. Kemudian tadi ketika untuk peningkatan kontraksi, jika sudah usia di atas siaga 9 bulan atau sudah mulai-mulai, maka boleh konsumsi kurma dengan bertahap. Sekali lagi ya, jika kemudian dia sudah kok pembukaan 2, maka ini boleh diseringkan, ya. Ini harus diseringkan. Jadi kurma ini harus dilakukan sering jika sudah intinya sudah mulai pembukaan kedua dan seterusnya. Proses kelahirannya adalah tadi dengan ruqyah, dengan zam-zam, dengan kurma, tambah stimulasi titik akupunkturnya. Ini sudah saya lakukan juga. Pakai press needle, ya, tidak perlu pakai akupunktur karena biasanya dia suka bergerak. Press needle itu yang tempel, yang akupunktur modern hari ini, itu cukup ditempel di LI, large intestine 3, kemudian SP, ini kemudian LP 3 ya. Ini juga boleh dilakukan terus saja selama sehari 2 hari tidak ada masalah ya, dengan catatan bukan jarum akupunktur yang panjang. Kemudian ini saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini, saya juga testimoni saya alhamdulillah banyak. Kenapa? Hari ini fenomenanya adalah banyak perempuan yang ternyata banyak tidak keluar ASI. Ini penting sekali. Saya juga heran kenapa dia katakanlah sudah mengkonsumsi katakanlah daun katuk lah, kemudian dia juga mengkonsumsi kacang-kacangan lah, abatusodannya normal, minumnya rutin lah, dia juga tidak kunjung. Maka ini tolong sekali lagi bisa jadi ada sesuatu yang menghambat. Maka bolehlah kita berdoa kepada Allah dengan bahasa masing-masing. Contoh di sini adalah, ya Allah permudahkan segala urusan kehidupanku, banyakkanlah susuku untuk bayiku, dan permudahkan perjalananku untuk menyusukan anakku, agar menuruti segala yang telah Kau syariatkan. Boleh, atau pakai bahasa yang dimengerti atau kita mengerti atau kita mudah diucapkan, silakan. Kemudian ya Allah, seberapa banyak susu yang aku peroleh hari ini, penuhilah dengan rahmat-Mu dan berkahi di sisimu, semoga dengan keberkahan-Mu susu yang sedikit menjadi banyak dan kenyang buat anakku. Ini penting Bapak Ibu. Saya memberikan warning kepada ibu-ibu yang malas untuk melakukan ini. Walaupun dengan teknik-teknik yang lain sebenarnya sederhana. Konsumsi yang habatus soda, tapi habatus sodanya bukan cair ya. Habatus sodanya itu yang biji ya. Itu bagus sekali gitu ya. Kalau bahasa ini yang Nigella sativa semen ya, yang biji-bijian. Konsumsi rutin. Maka dengan izin Allah atau ada lagi rahasia yang sederhana. Minum hulba. Itu pun akan cepat memproses karena sifatnya hangat. Kalau hanya daun katuk, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, daun katuk itu sifatnya dingin. Sementara ASI membutuhkan sirkulasi darah yang hangat. Makanya tidak boleh murni tunggal katuk ya. Maka konsumsi itu adalah dengan katuk, boleh dicampur dengan habatus soda, kemudian dengan zaitun atau dengan madu, dengan sari kurma, silakan. Tidak dengan katuk saja. Makanya fenomena-fenomena ini kadang-kadang salah arti ya. Banyak sayuran, banyak buah-buahan karena sifatnya dingin dan dia harus menghangatkan, mengeluarkan, memancarkan dan sebagainya ya. Fenomena hari ini pun saya sedikit melebar bahwa ada orang terkena COVID, kemudian dia lidahnya putih, diagnosanya sindromnya dingin, dikasihnya apa? Sambiloto. Kenapa sambiloto? Ya salah. Kenapa? Karena sifat sambiloto adalah dingin, pahit, gitu ya. Harusnya kasihnya adalah pustul hindi misalnya. Jadi kecuali jika sindromnya panas, kasih sambiloto. Makanya pentingnya mendiagnosa sebuah kasus penyakit seperti itu, Bu ya. Jadi tolong diperhatikan, ini cara menyusui, silakan dibaca sendiri bagi ibu-ibu yang menyusui. Ini pun suplemen jangan lupa ya, kuliner ibu hamil itu penting sekali ya. Kemudian ini kemudian kita dianjurkan untuk berdoa terhadap perusahaan dan diminta untuk jika ada kesedihan dan sebagainya. Dan ini pun berlindung dari pasangan yang cerewet. Ini saya sampaikan sedikit kemarin bahwa
Kenapa? Baik laki-laki maupun perempuan yang cerewet, ya kalau bisa jangan terlalu apa ya eh, menimbulkan pasangan yang tidak nyaman di rumahnya ya. Karena sekali lagi saya kemarin sempat menyampaikan ke teman-teman, ternyata kasus ini bisa menimbulkan dampak terjadinya keluar anak yang disabilitas. Tolong harus hati-hati. Kenapa? Karena kondisinya adalah berhubungan dengan psikologis orang tuanya. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi harus hati-hati, Pak ya. Jadi kalau Allah sudah memberikan sebuah gambaran, ketenangan, kenyamanan di rumah, itu Masya Allah lakukan. Jangan kemudian membuat sebuah hal yang tidak diinginkan oleh pasangannya masing-masing. Ini referensinya, silakan dibaca. Dan kesimpulannya adalah bagaimana kita memadukan antara doa, ikhtiar, dan tawakal. Ini yang paling penting. Kemudian tepat diagnosa, tepat terapi, dan tepat herbal. Kemudian perbaiki pola hidupnya, pola makannya, dan pola pikir tingkat stressingnya. Maka dengan izin Allah, Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kesembuhan, pintu-pintu kemudahan, dan pintu-pintu rezeki yang lainnya. Kemudian ini adalah kondisinya tidak ada yang mandul. Ini adalah doa Nabi Zakaria alaihissalam tak kala Allah azza wa jalla memberikan rezeki kepada Maryam, buah-buahan tidak pada musimnya. Buah-buahan Maryam, maksudnya buah-buahan musim dingin tersedia pada musim panas terik, dan buah-buahan musim panas tersedia pada musim dingin. Ini sempat dibahas dalam kitab klasik dan Tibun Nabawi. Ya, ini dijelaskan bahwa jangan sampai teman-teman sekalian sarankan ke lain, terutama kita, kalau ada musim buah pada musim ini, musim panas terjadi musim buahnya apa, maka jangan pernah meninggalkan makan buah pada musim tersebut. Ini penting. Kenapa? Karena bisa jadi dalam kitab klasik dan Ibnu Nabawi dijelaskan, bisa jadi ada sebuah penyakit yang sebenarnya bisa disembuhkan dengan mengkonsumsi sebelumnya adalah buah pada musim tersebut. Jadi luar biasa. Ini Allah berikan sebuah gambaran kepada kita bahwa di host mana hostnya? Ya, ini padahal usianya sudah tua istrinya, demikian bahkan mandul, bisa dikatakan karena namun ia sadar bahwa yang mendatangkan itu semua untuk Maryam, pasti ada anak-anaknya akan muncul atau dengan izin Allah tentunya. Nah, maknanya apa? Tidak mesti usia tua kemudian terjadi kemandulan yang permanen. Tidak. Kalau kita tahu pernah dengar nih, saya sedikit sharing, namanya kopi wedok dan kopi lanang ya. Itu ternyata peraciknya itu Sang Debu atau Pak Puji Hartanto. Walaupun saya belum pernah ketemu, tapi secara katanya sih sama-sama dulu pelatih tipan. Saya juga pernah jadi pelatih tipan, jadi pernah tahu, cuman belum pernah ketemu. Maknanya apa? Ternyata beliau mencoba untuk apa ya, membuat racikan bagaimana caranya wanita yang sudah menopause, wanita yang sudah usia tua, dimunculkan kembali kelembabannya, cairannya, gitu ya. Tentunya bukan berarti ini seketika tadi dengan rutinitas, makanya namanya kasih pakai kopi wedok untuk perempuan, kopi lanang untuk laki-laki. Dan saya sudah buktikan juga beberapa klien saya ternyata alhamdulillah berhasil. Ada yang sudah punya anak lagi dan ternyata kopinya nikmat. Ya, ini bukan promo karena bukan punya saya ya. Kemudian ini juga sebagai bantahan atau sebagian orang yang menganggap bahwa orang yang ingin punya anak itu dungu. Rasulullah sendiri mendoakan keberkahan Abu Thalha dan istrinya dengan menyatakan barakallahu lakuma fi ghabiri lailatikuma. Semoga Allah memberi kalian berdua untuk malam yang telah kalian lalui. Istrinya pun hamil. Ini sebuah apa ya, kalau menurut saya ini sebuah doa yang luar biasa, yang sebenarnya ini bisa dikatakan karena doa Rasulullah pasti mujarab, pasti terkabul, maka di zaman hari ini bisa dikatakan tawasul. Jadi boleh ibu, bapak minta ke Pak Ustadz, minta ke gurunya, minta ke murabinya untuk didoakan, gitu maksud saya. Ini adalah bentuk daripada tawasul. Makanya tawasul itu yang disyariatkan cuma 3. Tawasul terhadap amal kebaikan kita yang kemudian dijadikan doa untuk kemudian
memenuhi hajat kita, kemudian tawasul kepada asma wa sifat, ya Latif, ya Aziz, ya Ghafar, ya Rajab, terserah seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah tawasul kepada orang soleh yang masih hidup, yang kemudian kita minta doanya, seperti itu ya. Salah satunya ya bisa ke teman-teman peruqyah, minta didoakannya, misalnya seperti itu ya. Walaupun ke teman-teman ke guru ngajinya silakan. Dan banyak hadis yang mendorong seseorang untuk mempunyai anak, sebab seseorang bisa mengharapkan manfaat dari keberadaan anak baik saat ia masih hidup maupun setelah kematiannya. Dan dari anak soleh yang mendoakan orang tuanya akan terus mengalir pahala bagi seseorang setelah kematiannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku yang lain, teman-teman terapis, saya jujur sering mendatangi beberapa klien yang sudah lama belum punya keturunan. Itu ceritanya luar biasa, ya. Artinya bersyukurlah kita terhadap apapun yang telah Allah berikan, tetapi sekali lagi belum tentu juga kemudian intinya adalah Allah ada sebuah rahasia apa yang sehingga kemudian Allah belum memberikan juga. Bukan berarti kemudian Allah tidak mengijabah. Pasti ada rahasia, pasti ada hikmah tertentu. Maka teruslah berusaha. Kita tidak boleh kemudian juga, mohon maaf, saya kadang-kadang tidak suka men-share di medsos itu biasanya gini, telah lahir anak kami. Sebenarnya itu ada sisi positifnya, tetapi sisi negatifnya bagi orang yang belum punya keturunan, kemudian sudah bertahun-tahun berproses, kemudian dia baca itu, tentunya mungkin itu menjadi sebuah perasaan tersendiri. Maka saya menyarankan sebenarnya itu cukup dirayakan saja di sekitarnya, atau mungkin di akikah dan sebagainya, tidak perlu harus di-share di medsos. Menurut saya ya, mohon maaf, menurut saya. Jadi tidak perlu kemudian di-share di medsos sebagai bentuk. Atau kalau misalnya ini, ya tinggal kita undang fakir miskin atau anak yatim dan sebagainya. Seperti itu lebih ahsan. Ya. Oke, penutup ya, di sini adalah, ya Tuhan kami anugerahkan kepada istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, qurrata a'yun, dan jadikanlah kami imam baik yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ini seperti ini. Kemudian Nabi Zakaria juga ada doa-doa yang silakan ini dilakukan terus-menerus bagi teman-teman yang belum, atau sarankan kepada klien yang belum punya keturunan. Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan akulah waris yang baik. Ini silakan dibaca di Quran surat Al-Anbiya. Rabbi la tadhirni fardan wa anta khairul warithin. Jadi silakan dibaca ya, diulang-ulang. Ini juga Nabi Zakaria, wahai Rabb, berilah aku dari sisimu seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau lama mendengar doa. Diulang sekali lagi. Kemudian juga Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Diulang lagi, dibacakan lagi setiap pada sholat, setiap yang mulai, setiap kita tanamkan. Pasti saya sangat yakin ya, yang terpenting adalah diulang lagi dan sebagainya. Introspeksi, ada apa dan sebagainya. Kemudian kita yang terpenting adalah bagaimana caranya kita betul-betul bersimpuh, berdoa khusyuk kepada Allah untuk memberi petunjuk kepada anak dan juga istri. Jika belum, maka teruslah kita berdoa dan introspeksi. Ada apa sebenarnya? Bukan kemudian kita komplain kepada Allah sudah melakukan banyak amal soleh atau banyak sesuatu hal yang kebaikan, tetapi kita harus lihat sesuatu yang jelek dalam diri kita. Bukan ranahnya kita kemudian komplain. Maka dalam ilmu fikih, komplain itu disebut dengan suudzon kepada Allah. Jadi intinya adalah introspeksi lagi, ada apa dengan kita, introspeksi lagi, banyak tobat nasuha dan sebagainya. Demikian, barakallahu fikum. Terima kasih kepada host, kami kembalikan. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Heri. Alhamdulillah. Mohon maaf, dimutkan mikrofon peserta yang lain. Bapak Ibu, mohon maaf. Ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, materi yang luar biasa.
Rasanya 1 jam tidak mencukupi. Semoga di lain waktu bisa diulang lagi ya, mungkin narasumbernya. Acara ya dalam program kita akan kami pilih ya 2 pertanyaan yang insya Allah akan kami bahas, akan dibahas oleh narasumber langsung ya, langsung malam ini. Ya. Baik, yang masuk. Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf ingin bertanya, kan sabun gitu kan, mencium bau-bauan. Kenapa itu Ustadz? Silakan. Narasumber dijawab. Gimana Pak? Diulang Pak, mau? Tadi soalnya moderatornya. Saya ulang ya. Iya, silakan. Baik, saya ulang. Jadi ini ada yang bertanya, kenapa orang yang hamil selera makannya aneh-aneh? Jadi tiba-tiba suka makan sabun gitu kan, mencium bau-bauan yang tidak biasanya, dan juga kebiasaan-kebiasaan aneh yang lainnya. Mungkin ada juga yang senang makan petai malam-malam gitu ya. Malam. Atau suruh nyari durian malam-malam gitu ya? Oke. Baik. Ya, Bapak siapa tadi yang nanya ya? Pak Fulan lah ya. Oke Pak. Jadi gini Pak, sebenarnya banyak hal yang kadang-kadang kita ini, mohon maaf saya katakan aneh. Anehnya itu gini, muncul banyak persepsi di masyarakat itu seolah-olah ada istilah ngidam lah gitu ya. Kemudian ada istilah tadi ingin mencium yang sifatnya nikmat ketika dia ketemu sabun dan sebagainya. Beberapa kali saya temui, sebenarnya adalah ketika itu dia memang seringnya mencium sesuatu yang seperti tadi sabun. Kemudian ketika hamil, maka rangsangan itu semakin kuat sebenarnya. Itu salah satu gambaran apa istilahnya alaminya. Tetapi sekali lagi kondisi-kondisi tersebut sebenarnya tidak ada hubungannya dengan prinsip dia itu ada sesuatu hal di dalamnya. Tetapi yang jadi masalah adalah kalau ternyata bapak-bapak sekalian yang mungkin yang luar biasa, sebenarnya ada sebuah makna tersirat menurut saya. Ada makna sebuah hal yang tersirat bahwa seorang wanita dalam makna psikologis itu ternyata mereka hanya ingin diperhatikan dan diberikan sebuah kelembutan yang lainnya. Ini menurut saya, karena saya mencoba mencari tahu juga beberapa konsultan, saya pernah jadi konsultan juga, berhubungan seperti itu. Tetapi untuk masalah, mohon maaf sekali lagi, tadi apa namanya ngidam ini ngidam itu, saran saya tolong sugesti seperti itu, atau mungkin kalau bahasa medisnya itu tolong jangan apakah itu hoax atau tidak atau mungkin itu hanya keinginan sesaat, tapi sekali lagi itu pada prinsipnya tidak ada yang harus kemudian kalau misalnya tidak dipenuhi ngeces misalnya, ya tidak ada ya. Sekali lagi tolong jangan kemudian kita berpersepsi yang terlalu jauh. Sekali lagi hikmahnya adalah tolong semakin kemudian dia besar kehamilannya itu butuh lebih diperhatikan dan lebih disayangi bahkan dipenuhi. Mungkin ada hal-hal keinginan yang secara psikologis dia membutuhkan. Seperti itu. Pak Wahyu. Luar biasa, ternyata hanya butuh perhatian. Sebetulnya kita akan selesaikan jam 21.30 ya, tapi memang masih banyak 15 menit lagi ya. Baik, satu pertanyaan akan saya pilih. Ini nih dari Pak Nur Dini ya, dari Lombok, cukup jauh beliau. Bagaimana penanganan untuk ejakulasi dini? Ya, ejakulasi dini
terapi dan herbalnya, Ustaz. Silakan. Ya, baik. Alhamdulillah, luar biasa. Ini tolong dengar, laki-laki semua dengerin. Sebenarnya Bapak sekalian, saya sampaikan kesimpulan dari slide di atas bahwa terjadinya ejakulasi dini adalah dalam kaidah diagnosa adalah terjadinya overheating atau panas yang berlebih di ginjal. Satu, dia sifatnya apa istilahnya terlalu cepat, bahkan terlalu encer nanti keluarnya. Itu akan menghabiskan esensi atau mengurangi esensi daripada cairan tersebut. Jadi saran saya adalah konsumsi herbal yang sifatnya hangat tetapi tonifikasi, yang sifatnya dingin tapi mentonifikasi. Contoh sederhana adalah konsumsi purwoceng misalnya. Ya, oh ya, cek dulu lidahnya. Apakah lidahnya itu berwarna merah atau berwarna putih? Maka jika berwarna merah, maka bagus untuk purwoceng karena dia sifatnya dingin dan tonik. Tonik boleh dicampur dengan tongkat ali atau ginseng atau jahe. Dan untuk memperpekat, sebenarnya herbal yang paling sederhana Bapak sekalian, saya sedikit sharing bahwa yang paling memperpekat sperma ada pada jahe. Makanya saya menyarankan rutin konsumsi pagi hari dan malam itu bubur kacang hijau yang ada geprekan jahenya. Itu yang paling sederhana menurut saya. Tetapi kalau misalnya ternyata ada herbal lain, maka cari herbal yang ada di dalamnya komposisi jahenya. Apakah di atasnya ada purwoceng, ada tapak lima, tapi ada unsur jahenya. Demikian. Kemudian yang terpenting lagi adalah tolong lakukan nanti, insya Allah di channel akan saya sharing senam-senam sederhana untuk menguatkan area titik meridian yang ke parji atau ke area reproduksi laki-laki. Jadi ini pun penting karena ternyata di situ butuh rangsangan, butuh stretching yang supaya dia bisa tanda kutip tahan lama. Demikian Pak Wahyu. Sebetulnya waktu masih lama, ini masih 12 menit ke depan. Bagaimana? Apa dan 2 pertanyaan sudah masuk? Bisa dilanjutkan, Ustaz? Gimana? Boleh, silakan. Baik. 2 lagi ya, terakhir. Ya, 2 lagi terakhir. Nah, oke. Ada satu pertanyaan dari Pak Sis Darwanto. Pak Sis, ya, apa kabar? Lama nggak ketemu nih. Kasus ibu hamil anggur itu kenapa, Ustaz? Kasus hamil anggur. Ya, silakan. Oke. Ini sebenarnya Pak Wahyu juga tahu. Dulu waktu kita di RBC Cikarang, itu ada tim kita yang mengalami hamil anggur, gitu ya. Tim kita ada yang mengalami hamil anggur, kemudian mau tidak mau dia ke dokter, ke rumah sakit harus dioperasi dan dikeluarkan karena biasanya secara umum disebut dengan kondisi kehamilan di luar daripada rahim, ya. Itu secara umumnya seperti itu. Tetapi saya sampaikan lagi, definisi apapun yang ada di kondisi hamil anggur, maka saran saya, ini berdasarkan pengalaman saya, kalau nggak salah itu tahun berapa Pak Wahyu di RBC itu? 2005 ya? Pak Wahyu? 2007 ya? 2007. Itu tim saya, kemudian beliau konsultasi khusus ke saya, dan kemudian lama konsultasi berkenaan dengan psikologis, dan saya menyarankan tolong diruqyah dan kemudian konsumsi herbal spirulina, kemudian zaitun lebih dominan, habatus sauda dan kurma ajwa, ya, habatus sauda dan kurma ajwa. Tentunya adalah tadi kurma ajwa di pagi hari dengan konsumsi 7 butir, kemudian lakukan ruqyah mandiri. Maka saya menyarankan demikian, dan ternyata alhamdulillah beliau sebenarnya sudah ke rumah sakit dan dokter harus dioperasi. Tapi dengan izin Allah, dengan keyakinannya yang luar biasa, alhamdulillah beliau sudah bisa normal kembali. Walau alam bisawab, karena faktornya apa? Yang jelas adalah saya meyakini kalau misalnya Allah berkenan untuk bisa menjadikan seseorang itu hamil normal, maka bisa saja. Kenapa? Karena saya katakan bahwa si perempuan ini sudah lama tidak menikah, kemudian baru menikah, maksudnya sudah tua usianya,
kemudian dia menikah dan sangat berharap terhadap buah hatinya. Kemudian stres luar biasa, kemudian qadarullah divonis hamil anggur oleh medis, maka saya menyarankan lebih berdekat diri kepada Allah, konsumsi herbal yang bisa menjadikan itu sebuah penguatan kepada rahimnya, dan juga herbal-herbal yang bisa mengusir sihir, salah satunya adalah kurma ajwa 7 butir, dan juga diberikan ruqyah atau bidara, kemudian dia ruqyah mandiri. Barakallahu fikum, ternyata beliau sekarang sudah punya anak 3. Alhamdulillah, barakallah. Demikian Pak Wahyu. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tinggal satu pertanyaan lagi dan alhamdulillah sudah masuk ya. Ini cukup bagus nih. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara penanganan untuk ibu yang terjadi penyumbatan air susu? Ini bukan bukan kurang air susu, tapi penyumbatan air susu atau mastitis ya. Herbalnya apa? Bisa dibekam, kalau bisa titiknya di mana. Jadi ini mastitis ya, lebih kepada infeksi ya, infeksi jaringan. Ya. Jadi sehingga air susunya tidak keluar. Silakan, barangkali bisa dijawab Ustaz, herbalnya apa? Apakah bisa dibekam atau tidak? Silakan. Baik. Bagi ibu yang atau klien yang mengalami mastitis atau kondisi penyumbatan atau ada peradangan ataupun ada kondisi-kondisi tidak normal pada sumbatan di area payudaranya, saya menyarankan bahwa konsumsi segala sesuatu yang sifatnya untuk melancarkan sirkulasi darah pada atau herbal-herbal yang fokus kepada area payudaranya. Contoh yang tadi saya sampaikan bahwa tidak cukup hanya daun katuk, tidak cukup hanya herbal-herbal yang lain. Jika terjadi sebuah, kalau sudah TIS itu sudah ada sebuah sumbatan, sudah ada benjolan, sudah ada apa, maka saya menyarankan konsumsi herbal yang lebih kuat lagi, yaitu boleh ditambah dengan apakah itu keladi tikus, ataupun daun dewa, ataupun rumput mutiara. Boleh, itu dicampur disajikan satu untuk melancarkan sumbatan atau menghilangkan benjolan dan sebagainya. Dan seperti yang mungkin rumus di atas, silakan bisa juga dipraktekkan untuk rumus herbalnya. Untuk bekamnya, lakukan bekam pada area, mohon maaf, di bawah persis payudaranya, ya, di bawah persis payudaranya dan di bagian atas 2 titik itu, dan kemudian di tulang sternum di tengah-tengah kalau bisa. Jadi ada satu ya, mohon maaf saya ini di bawah ini, katakanlah bagian persis di bawah tulang rangka bagian bawah payudara, kemudian di atasnya, kemudian di tulang sternum. Itu boleh dilakukan pembekaman pada area tersebut. Tentunya ini juga membutuhkan proses lagi, bahwa bagaimana cara melancarkannya, kasih herbal-herbal yang sifatnya untuk melancarkan sirkulasi darah. Yang paling tepat adalah selalu ada campuran jahe atau habatus sauda. Kenapa habatus sauda? Karena sifat daripada karsinogeniknya juga bagus, ya. Sifat untuk menghalau berbagai macam kanker, virus dan sebagainya juga bagus. Bahkan dia sifat juga untuk melancarkan sirkulasi darah atau sumbatan pada area payudara. Jadi silakan dilakukan. Kalau herbal yang wanita lebih banyak pakai kunir putih, tapak darah dan sebagainya. Tetapi tadi selalu campurkan dengan yang ada sifatnya melancarkan sirkulasi darah. Apakah itu habatus sauda, ataukah mungkin madunya madu hutan gitu ya, bukan madu ternak gitu ya, madu hutan itu lebih bagus untuk diberikan dan akan memaksimalkan sumbatan itu sendiri. Dan saya mungkin Pak Wahyu boleh sedikit saya bukan anekdot ya. Ada sebuah pertanyaan di majelis ilmu, di pengajian. Ini bukan berarti ini sudah dewasa semua kan ya. Jadi maksudnya gini, ternyata si ikhwan itu, si laki-laki itu nanya, Ustaz, boleh nggak saya katakanlah mengisap payudara istri saya, gitu ya. Ini fenomena banyak yang kemudian tidak paham. Ini pun secara psikologis, bahkan secara katakanlah manfaat itu luar biasa sekali. Jadi saya mohon maaf, bukan jorok, bukan tabu, tapi ini penting agar
dipahami oleh seorang suami pun bisa membantu dari sisi yang lainnya. Sekali lagi ini tambahan saja, ini tambahan. Tapi sekali lagi ini pun secara kaidah kesehatan dalam penelitian ternyata ada. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Boleh Wahyu. ya? Itu mungkin Pak Wahyu. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Cukup ya, bismillah. Ya, cukup Bapak Ibu pertanyaannya untuk malam ini yang langsung dibahas di Zoom. Untuk yang masih ada kemuskilan atau pertanyaan yang ingin disampaikan, nanti boleh Bapak Ibu menghubungi Pak Sadeli atau Pak Joko untuk dibahas nanti di channel Telegram ya, di grup Telegram ya. Silakan. Baik. Alhamdulillah acara malam ini Zoom pelatihan untuk disfungsi seksual dan inferioritas sudah terlaksana dengan baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada peserta, Bapak Ibu. Alhamdulillah saya lihat di sini cukup banyak senior-senior. Ada Pak Sodikin Al-Hajam, ya. Ada Ustaz Abu Konita, alhamdulillah, dan lain-lainnya. Masya Allah. Tiada henti menuntut ilmu. Alhamdulillah. Jadi malu saya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sudah menginjak sesi akhir, ya, saya izinkan untuk menutup pertemuan kita kali ini dengan ucapan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.